Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Handayani SSI, Guru IPA SMP Negeri 1 Pasaman, sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Pasaman Barat, bersama rekan saya Ibu Rinci Delani SPD, Guru Matematika kelas 7 SMPN 1 Pasaman. Hari ini kami melaksanakan pra-observasi kelas yang dilaksanakan sebagai memenuhi tugas saya pada aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik sebagai pemimpin pembelajaran. Oke Bu Rinci, kita mulai? Oke, boleh Bu Kiki. Oh ya Bu Rinci, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah cerah, ceria, sehat Bu Kiki. Oke, sama ya kita. Sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan melaksanakan pra-observasinya hari ini Selasa 9 Mei 2023. Ibu Rinci, untuk kegiatan observasi kelas kita nanti, tentunya sebelum itu kita laksanakan pra-observasi dulu ya Bu Rinci. Kira-kira pada observasi kelas nanti tujuan pembelajaran Bu Rinci yang akan Ibu Rinci capai apa nih? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai adalah melalui model metode diskusi kelompok dan penemuan terpilih, siswa dapat menemukan hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring pada materi lingkaran. Oke, pada lingkaran ini Bu Rinci ya. Tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, subtopik daripada materi yang akan Ibu Rinci laksanakan apa? Khususnya Bu Kiki adalah siswa dapat membedakan bagaimana mana yang luas juring, kemudian mana yang panjang busur, dan bagaimana hubungan mereka dengan sudut pusat lingkaran. Oh iya, ya. Jadi ada juga hubungan antara manusianya dengan sudut lingkarannya. Iya, ya Bu benar. Rinci. Bagus sekali. Oke Bu Rinci, semoga tujuan pembelajarannya nanti tercapai. Dan juga tentunya dalam melaksanakan pembelajaran kita punya area pengembangan khusus nih. Pada pembelajaran nanti Bu Rinci rencananya area pengembangannya yang ingin dicapai apa? Khusus untuk materi ini Bu Kiki, area pengembangan yang ingin saya capai adalah potensi pedagogiknya Bu Kiki. Saya berharap siswa dapat memahami benar-benar bagaimana hubungan antara luas juring, panjang busur, dan sudut pusat lingkaran. Karena ini salah satu materi yang esensial, karena akan dipakai untuk di tingkat selanjutnya dan bahkan juga untuk fase selanjutnya. Jadi saya fokus ke kompetensi pedagogik anak. Iya. Yang kedua, saya juga ingin mengembangkan keaktifan siswa. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, tingkat keaktifan siswa selama ini itu tidak merata. Jadi kadang-kadang berdasarkan karakternya saja, ada yang aktif, ada yang tidak. Jadi saya berharap dengan materi ini dan dengan metode diskusi kelompok ini, saya berharap semua siswa dapat aktif untuk diskusi. Yang ketiga adalah saya ingin mengembangkan metode pembelajaran diskusi dengan tujuan agar anak-anak ini juga memiliki keberanian nanti untuk tampil presentasi. Yang keempat, yang ingin saya kembangkan adalah pengelolaan kelas. Saya ingin dapat mengelola kelas dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan belajar anak, dan supaya pembelajaran kali itu betul-betul berpihak kepada anak. Iya, Saya betul. berharap demikian begitu. Iya Bu, berarti ada 4 area ini ya Bu ya. Pedagogik, ada keaktifan siswa, metode diskusi, dan juga pengelolaan kelas ya Bu ya. betul, Yang memang sekarang kita mesti berpusat kepada murid ya Bu Rinci ya. Oke. Dan tentunya untuk mencapai pengembangan area pengembangan ini, tentunya kita harus memiliki strategi nih ya Bu Rinci. Bu Rinci, strategi yang akan Ibu persiapkan apa nih? Rencananya saya akan membentuk kelompok dulu sesuai dengan gaya belajar anak gitu. Saya akan mendapatkan data dari guru BK, mana anak yang kecenderungan gitu ya, kecenderungan mungkin kelompok audio, atau visual atau kinesthetik. Jadi saya berencana membagi siswa dalam 3 kelompok dulu. Dalam 3 kelompok ini sesuai dengan gaya belajar. Walaupun kita tahu bahwa gaya belajar ini bukan suatu tetap gitu ya, pasti gitu. Karena untuk materi ini saya berusaha dulu bagi member dalam kelompok yang berorganisasi seperti ini. Yang kedua, saya menyiapkan media LKPD, kemudian juga saya menyiapkan poin-poin untuk ditayangkan kepada anak-anak nanti untuk mendukung pembelajaran. Nah, kemudian strategi yang digunakan selanjutnya adalah saya yang metode diskusi dan presentasi. Nah,
setelah mereka berdiskusi dalam kelompok masing-masing gitu, saya akan memberi kesempatan mereka untuk presentasi. Tujuannya salah satunya agar mereka mau gitu dan berani untuk tampil di depan. Oke, iya, mantap sekali nih strategi Burince. Semoga Mudah-mudahan tercapai ya Bu ya, mulai dari membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar murid, ya juga menyiapkan media-media yang dibutuhkan, LKPD-nya, serta diskusi dilanjutkan dengan presentasi. Ini membuat keaktifan siswa juga ini ya Burince ya. Tentunya untuk mencapai area pengembangan, tujuan pembelajaran, strategi, walaupun strateginya sudah dipersiapkan, tentu ada mungkin ya Bu Rince, kira-kira kesulitan yang akan Ibu Rince temukan nanti yang sudah Ibu Rince persiapkan juga untuk mengatasinya. Kira-kira kesulitan yang bagaimana yang akan Ibu Rince temukan nanti? Ya sebenarnya ini sudah hal umum yang kita rasakan ya Bu, sebagai guru. Pasti kita ada kendala dalam setiap pembelajaran. Iya. Cuman tugas kita adalah meminimal saja kesulitan itu gitu. Ya jadi kita mencoba. Nah, kalau saya melihat selama ini yang saya alami khusus itu nampaknya di pengelolaan kelas. Iya. Karena saya sebagai guru matematika seperti ini merasa tingkat pemahaman anak tidak sama, tingkat kemampuan anak itu tidak sama gitu. Dan kita sebagai guru juga kadang-kadang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka secara merata. Jadi saya berharap ya kadang-kadang mereka, saya tahu mereka kadang-kadang kecewa jika saya tidak dapat memenuhi keinginan mereka atau melayani anak-anak itu dengan semuanya merata. Contoh misalnya ada soal atau mungkin ada tugas di LKPD itu yang mereka tidak paham. Jadi ketika yang satu bertanya tentu yang lain asing. Jadi mungkin saja tanpa kita sadari terkadang kita lupa kepada anak berikutnya atau anak yang lain, kita fokus ke anak yang satu. Dan itu kadang menghabiskan waktu. Bisa jadi mereka kecewa. Nah itu akan menyebabkan mereka menjadi tidak suka lagi atau tidak mood lagi untuk melanjutkan belajar karena tidak mengerti dan tidak dapat kesempatan untuk bertanya. Nah, atau saya datang ke meja anak yang bersangkutan gitu, itu akan menemukan kesulitan juga karena yang lain kok ke meja saya Bu nggak datang, kok ke meja saya aja gitu. Bisa jadi ketika mereka bosan timbul di situ gitu. Itu ya kita khawatirkan. Semoga mungkin ini pengalaman sebelumnya ya Bu Rince ya. Mudah-mudahan besok tidak ditemukan ini kesulitan ini. Namun dengan kesulitan itu tentu Bu Rince juga memiliki cara-cara mengatasinya. Kira-kira secara spesifik cara mengatasi itu apa yang Ibu Rince lakukan ya? Oke. Saya sudah memikirkan salah satunya dengan mereka dikelompokkan dengan tipe belajar yang hampir sama nih kan. Ya saya berharap mereka akan kompak karena kan tipe belajarnya sama nih. Anak yang visual sesama anak visual, anak audio sesama audio, anak musik. Jadi saya berharap mereka akan kompak gitu kan. Jadi saya berharap dengan adanya mereka belajar kelompok, mereka tidak bisa saja diskusi dengan teman, mereka mungkin lebih nyaman diskusi dengan teman yang gaya belajar hampir sama, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan menerapkan prinsip 3 before me gitu. Artinya 3 sebelum saya, kamu tanya dulu ke 3 teman sebelum ke ibu gitu. Jadi itu rencananya. Kalau kamu udah bertanya kepada 3 teman yang sebelumnya, baru boleh tanya ke ibu. Jadi itu untuk mengurangi bertumpuknya mereka mendatangi saya. Karena saya perhatikan kalau guru matematika rata-ratanya itu jarang yang anaknya akan duduk diam di depan. Itu mereka pasti akan mendatangi kita. Kalau enggak mereka akan bertanya. Itu pasti akan iya, memang seperti itu. Jadi ya kecuali gurunya nggak mau menjawab, memang nggak pernah mau menjawab, ya mungkin bisa diam ya, soal gitu ya. Tapi kita nggak mau yang seperti itu. Kita mau anak ikan gitu. Salah satunya mereka yang berjuang. Entah mereka bertanya kepada teman, bertanya kepada saya, itu adalah salah satu ciri anak yang aktif sih. Nah, dan memang itu yang kita harapkan. Mereka tidak diam ketika ada kendala. Iya, kebetulan matematika sama itu ya hampir bersamaan gitu. Itu yang saya alami. Kelasnya memang susah kita untuk diam gitu. Memang benar. Bergerak terus kalau dari kelas itu ya Bu Rince. Ya Bu Rince, saya sangat tertarik lagi ini dengan istilah 3 before me ini ya. Saya juga nggak sabar ini mau melihat aksinya di kelas ini Bu Rince. Kira-kira segala mudah tercapai. Ini kadang rencana, begini rencana kita rencanakan matang, mudah-mudahan tercapai. Amin. Gitu. Iya, saya juga berharapnya seperti itu Bu Rince. Saya juga sambil belajar ini, bukan berarti saya sudah lebih pandai nih dari Bu Rince. Sama-sama belajar ya Bu Rince ya. Ini juga persiapan sudah kita laksanakan. Aksi sudah jelas ini. Kira-kira kapan nih kita laksanakan waktu yang tepat untuk observasi kelas nih Bu Rince?
Kebetulan materi ini itu akan saya ajarkan di 2 hari skala dan tinggi, yaitu hari Kamis di kelas 73 pada jam pertama begini. Jadi nanti kita langsung masuk kelas di jam pertama, kita langsung mengadakan observasi kegiatan observasi kita. Oke Bu Rince, nggak sabar nih sampai hari Kamis, semoga lancar ya, kita lancar dan tujuan tercapai ya Bu Rince. Terima kasih Bu Rince atas waktunya, semoga pertemuan berikutnya kita dapat lanjut saling belajar ya Bu Rince. Oke, iya. Demikian kegiatan pra observasi kelas bersama Ibu Rince Rirani, guru MTK SMP Negeri 1 Pasaman. Selanjutnya akan kita laksanakan observasi kelas pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ada sehat? Kalau ibu lihat dari wajah-wajahnya nih, ada yang senyum, ada yang mesem-mesem ya. Nah, mungkin ada yang ingin berbagi tentang perasaannya hari ini. Nah, boleh. Silahkan salah seorang siapa yang mau maju yang ingin menyampaikan, menggambarkan perasaannya hari ini. Silahkan. Boleh dengan cara menggambarkan. Oke, baik, gambar apa ini anak-anak? Emoji apa ini? Senyum. Oke, boleh kamu tahu Akila kenapa Akila menggambarkan emoji tersebut? Semua yang lagi di luar. Ya. Terus? Itu aja? Oke, baik. Ternyata Akila hari ini merasa happy, merasa senyum, merasa bahagia karena keluarganya yang dari luar, mungkin luar daerah, mungkin Akila ya, kabarnya tuh baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke, applause untuk Akila. Ada lagi yang mau menyampaikan perasaannya hari ini? Susah. Silahkan digambarkan di samping Akila. Apa gambarnya kira-kira ya? Oh, sedih? Coba tunggu dulu, Fizi. Coba lihat teman-teman. Fizi sedih guys. Kenapa? Kenapa Fizi? Oh, rambutnya dipotong. Oke, nah ini karena Fizi bersedih hari ini, karena Fizi mendapat hukuman rambutnya dipotong, jadi sehingga penampilan menjadi kurang ganteng. Agak merasa sedih hari ini. Gak apa-apa, kita hibur Fizi ya. Ya gak apa-apa, Fizi tetap ganteng kan Fizi walaupun rambutnya dipotong kan? Ya gak apa-apa kok Fizi. Oke, baik, terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali aja. Oke, itu alhamdulillah kembali bergembira, yang senang lebih senang lagi gitu ya. Pokoknya dalam pelajaran hari ini Ibu harap semua anak-anak Ibu happy, senang, tanpa beban karena kita ya harus belajar dengan happy kan supaya dapat pelajarannya. Oke, baik. Alifah, kenapa Alifah? Sakit ya? Oh iya ya, tadi udah ada suratnya ya. Baik, berarti yang tidak hadir hari ini hanya Alifah. Alifah keadaannya dalam keadaan sakit, kita doakan mudah-mudahan teman kita Alifah cepat sembuh dan besok dapat datang ke sekolah lagi ya. Nah baik, anak-anak ibu semua mengawali pelajaran hari ini, anak-anak ibu tahu bahwa kali ini kita masuk materi baru, yaitu mengenai materi lingkaran seperti yang sudah ibu share kemarin di grup, bahwa kita hari ini materi yang pertama adalah mengenai apa? Lingkaran. Baik. Oke, tolong diperhatikan ke depannya akan. Oh iya, sebelumnya karena ini materi baru ya, karena kita baru saja pakai, kemudian ini materi baru. Tentunya itu tanyakan dulu. Kalau lingkaran, materi kita hari ini mengenai lingkaran, anak-anak itu sudah pernah belajar waktu SD? Sudah pernah belajar? Ya, kelas berapa dulu belajarnya? Kelas 5. Baik, berarti sudah tidak asing dengan materi ini ya. Jadi kita di SMP mengulang, kemudian memperdalam materinya. Karena anak-anak itu sudah belajar waktu SD, maka ibu yakin mudah-mudahan anak ibu lancar dalam mempelajari materi kali ini. Baik, oke, boleh diperhatikan ke depan. Nah, lingkaran ya, materi kita adalah lingkaran. Silakan dilihat poin-poinnya ke depan.
kita hari ini adalah siswa mampu menyebutkan yang pertama pengertian lingkaran, kemudian siswa mampu menyebutkan unsur-unsur lingkaran. Dia seperti ini, nak. Ibu berharap setelah belajar pada hari ini, anak-anak ibu bisa menjelaskan lingkaran, baik dengan bahasa sendiri, baik menjelaskan kepada teman, baik menuliskannya. Anak-anak ibu bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan lingkaran. Yang kedua, anak-anak itu mampu menentukan unsur-unsur lingkaran. Bukan hanya menentukan saja, tapi kalian bisa menyatakan apa saja unsur lingkaran itu. Kalian bisa mengetahui artinya dan juga bisa menyatakan dengan bahasa anak-anak ibu sendiri. Ya, lanjut. Nah, coba kalian sebutkan contoh benda di kehidupan sehari-hari berbentuk lingkaran. Tadi sudah ya. Kemudian ada CD ya. Ada CD ya. Kemudian ada jam, ada uang koin. Kemudian juga jam dinding, ada bat. Itu rata-rata bentuknya lingkaran. Dan juga kebanyakan kalau ibu pikirnya makanan malahan. Makanan banyak makanan yang berbentuk ada sebuah titik. Nah, jadi dia lingkaran itu yang namanya lingkaran, dia di tengahnya pasti ada sebuah titik yang jaraknya akan sama ke seluruh keliling lingkaran itu. Dia tidak mempunyai titik sudut seluruh sisinya, dia hanya mempunyai satu sisi saja dan jaraknya sama ke titik pusat. Nah, lanjut. Unsur-unsur lingkaran apa saja? Nah, itu dia. Yang pertama adalah titik pusat. Warna biru yang ini. Nah, dari titik biru ini ke seluruh sekeliling lingkaran ini yang bentuk ini itu jaraknya sama. Jaraknya sama. Nah, disebut yang di tengahnya titik pusat. Yang namanya pusat pasti di tengah, ya kan? Yang namanya pusat di tengah pasti letaknya. Itu dia. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Itu artinya. Nah, anak ibu boleh menyatakan apa lagi pengertian menurut anak ibu titik pusat dengan bahasa kalian sendiri. Titik pusat lingkaran itu boleh dinyatakan dengan bahasa sendiri. Baik. Juri itu dia adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari. Ini adalah sebuah juri. Nah, jadi juri ini, nih misalnya kita punya sebuah lingkaran. Nah, ini dia. Iya kan? Ini juri. Kemudian berarti sebuah lingkaran akan terbentuk dari kumpulan beberapa juri. Ibu kita, misalnya nih ibu kita di rumah kan sering tuh membuat turun dadar. Misalnya di rumah ada 5 orang, kan capek bikin satu-satu persatu kan, ya kan? Goreng lagi telur dadar yang satu itu capek. Jadi digabung aja 5 telur dadar, dijadikan dadar itu satu. Kemudian ketika untuk membaginya, biasanya dipotong bentuk kayak gimana? Hah? Kayak pizza kan? Kayak gini kan? Kayak juring ini kan? Kalau satu lingkaran dipotong 4 berarti juringnya gampang, ya kan? Nah, kenapa ya ibu kita nggak motong dadar petak-petak aja? Iya kan? Kenapa kayak gini? Pasti deh ibu. Misalnya di rumah makan Padang nih, pasti bentuknya kayak juring. Telur dadar yang kita beli. Nggak ada tuh yang namanya kayak peta gitu atau gimana gitu kan? Kenapa? Supaya aja sih sebenarnya. Jadi dapat yang di pinggir, dapat yang tebalnya di tengah. Jadi dapat mencoba dari titik pusat sampai ke semuanya itu jaraknya itu sama. Jadi ini jadi. Nah, apa berarti pengertian juring menurut anak-anak ibu semua? Apa yang dimaksud dengan juring berarti? Daerah lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari, boleh ya bahasa anak ibu sendiri. Daerah lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari lingkaran, boleh. Kemudian kalau yang tertulis di sini, daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan 2 buah jari lingkaran yang tuliskan diameter adalah panjang ruas garis lurus yang melalui titik pusat dan menghubungkan 2 buah titik pada lingkaran, yaitu titik A dan titik B. Diameter lingkaran itu sama dengan 2 kali jari-jari. Mana dia diameter lingkaran? Nih, ibu contohkan. Ini diameter. Yang garis putih. Lingkaran menjadi 2 bagian sama besar. Nah, maka disebut juga diameter itu sebagai garis tengah. Diameter terdiri dari 2 kali jari-jari. Dari titik pusat ke sini kan jari-jari nih. Jari-jari yang pertama, yang ke kanannya jari-jari yang kedua. Nah, oke. Kemudian busur. Busur apa? Pernah dengar kata-kata
dia pakai busur. Nah, yang garis lengkung itu adalah busur yang tempat memegang. Siapa yang bisa menyimpulkan apa saja unsur lingkaran tadi? Silakan angkat tangan. Apa saja unsur lingkaran yang sudah dipelajari tadi? Coba Alif. Unsur lingkaran apa yang sudah Alif pahami tadi? Unsurnya ada pertama ada jari, Oke, kedua ada diameter, ya, ketiga ada jari, yang keempat adalah kali busur, ya, kelima adalah busur, ya, yang keenam adalah aponema, ya, benar. yang ketujuh adalah lereng, Hmm. yang terakhir adalah Satu lagi. Juri. Oh, titikmu? Titik pusat. Berarti titik pusat yang belum. Oke, upload untuk Alif ya. Biasa Alif ya. Subscribe langsung ingat. Baik, karena anak ibu sudah paham semua, maka ibu sebelumnya silakan duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Perhatikan ini, perhatikan tugasnya dikerjakan bersama dalam kelompok. Jika ada anak-anak yang tidak mengerti, ya, kita mengerti, diskusikan dulu, tanya dulu kepada temannya 3 orang. Minimal tanya dulu ke temannya. Baik, silakan duduk di tempat masing-masing. Ibu balikan, baca petunjuknya jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Titik pusat, gambar nomor 1. Pengertian titik pusat adalah titik tengah yang ada pada lingkaran. 2. Juri, pada gambar nomor 7. Dengan pengertian daerah yang dibatasi oleh 2 seng jari dan menghubungkan kepada titik pusat. 3. Apotema yang berada pada gambar nomor 8 dan pengertiannya adalah garis yang menghubungkan dan gambar nomor 3. Berdasarkan pengertian diameter Bagaimana? Jawabannya cocok semua dengan hasil tugas teman-teman. Pasangannya sama semua? Benar? Oke, baik. Kalau udah benar semua, tepuk tangan untuk kelompok itu. Baik, karena tugas kelompoknya bagus, maka kita lanjutkan. Sekarang ibu mau sedikit memberi game dulu. Setuju nggak? Kita memberi game mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, jadi ibu akan menyediakan sebuah mahkota unsur. Nah, di mahkota unsur lingkaran ini ada unsur-unsur lingkaran. Nah, setiap kelompok ibu pilih 2 orang pakai mahkota ini di kepalanya. Kemudian teman yang satu mengarahkan agar temannya ini betul menjawabnya. Unsur mana yang dimaksud? Siapa yang maju? Nana sama Nini ya? Nah, majulah. Sini sama. Oke, siapa yang mau menjawab? Berarti dia memakai mahkota. Nah, silakan duduk. Dan siapa? Siapa duduk?
Satu soal 30 detik ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Juri. Yang titikku yang garis luar. Tangannya nggak boleh ya. Busur. Iya. Oke, tepuk tangan untuk sesi kedua lagi. Tali yang menghubungkan Tali antara busur. garis pendek. Apa tema? Jadi ini tengah lebih susah. Jadi untuk dan ibu harap itu menjadi perhatian. Kamu gak hanya sekedar tahu, tapi kamu juga bisa menyatakannya. Kamu harus bisa menyatakannya, menyampaikan dengan bahasa sendiri. Baik, kesimpulan hari ini, bagaimana perasaan anak ibu semua? Ada paham materi hari ini? Gimana? Paham? Ada mengerti pelajaran hari ini? Baik. Alhamdulillah aku sudah mengerti. Perasaannya gimana? Happy nggak? Alhamdulillah lagi happy kalau ada nyanyi. Tapi mohon maaf karena ibu bukan senang di laptop nyanyinya. Jadi untuk minggu depan tolong dibaca materi selanjutnya, yaitu materi mengenai luas dan kelingkaran. Untuk tugas di rumah ini dia, untuk tugas individu, tugasnya. Nah, tolong difotokopi dan dikerjakan. Tugas ini dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Bisa? Silakan. Ya. Baik, itu saja pelajaran hari ini. Ibu tutup. Jika ada salah, ibu mohon maaf. Jika ada kekurangan, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rince. Waalaikumsalam Bu Kiki. Aduh, bagaimana nih? Segar sekali kayaknya hari ini ya. Alhamdulillah. Apa kemarin? Ceria apa kemarin? Prinsipnya ya, Iya. ceria, senang dan berani. Iya, senang dan berani. Iya Bu Rince, kemarin kita sudah observasi. Bagaimana perasaan Bu Rince setelah observasi? Gugup ya Bu Kiki. Soalnya dilihatin gitu ya. Tapi alhamdulillah sesuai dengan rencana. Tapi ada beberapa kendala mungkin di beberapa yang saya rencanakan sebelumnya. Oh iya. Oke. Dari kegiatan observasi kita kemarin, kira-kira apa yang menurut Bu Rince sudah Ibu laksanakan pada saat mengajar dan yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang Ibu Rince laksanakan? Ya alhamdulillah Bu Kiki, tujuan pembelajaran alhamdulillah tercapai. Ya, kemudian area pengembangan yang ingin saya kembangkan sebenarnya sudah dilakukan, cuman ada di satu yang maksimal gitu dan mungkin di lain halnya kurang optimal. Ya, seperti itu. Iya. Kira-kira yang maksimal itu ke apa Bu? Alhamdulillah di kompetensi pedagogi karena ini materi awal, ibaratnya tidak materi yang sangat sulit lah bagi anak-anak gitu ya. Iya. Alhamdulillah semuanya tercapai kalau menurut saya gitu ya. Anak-anak paham apa materi hari itu. Cuman mungkin yang kurangnya di pengelolaan kelas, kesalahan ada pada diri saya. Iya. Jadi ketika saya mengajar atau ketika memberi tugas kelompok, ada beberapa anak yang mungkin udah dalam kelompoknya dia tidak hadir, Iya. atau mungkin dia berbicara dengan temannya gitu, sehingga itu tidak tercover oleh saya seluruhnya. Jadi ada misalnya dalam kelompok itu ada teman yang mengerjakan, kemudian yang lain yang ngobrol aja gitu. Atau mungkin ada di pengganggu, malahan mengganggu temannya. Ada satu dua yang tidak tercover oleh saya. Jadi dalam hal pengelolaan kelas saya masih harus ditingkatkan lagi ya Bu Rince. Oke, kira-kira di saat Ibu Rince kemarin saya observasi tujuan pembelajarannya tidak tercapai dan juga tadi ada pengelolaan kelas mungkin yang masih gitu. Kira-kira nilai berapa sih yang Bu Rince dapatkan dengan waktu kita
observasi kemarin. Ya, kalau pribadi sih, kalau rentang 0 sampai 10 nih, 0 sampai misalnya 10. Kiki yang mungkin masih 7. Masih 7 Bu Rince. Karena misalnya dari kompetensi psikologi alhamdulillah sudah tercapai ya. Maksudnya materi itu tercapai, saya rasa yakin anak-anak itu paham, terbukti dari LKPD yang betul semua. Kemudian ada tugas individu yang keesokan harinya didukung, mereka betul semua seperti itu. Jadi itu kompetensi pedagogi itu sudah sangat bagus sih menurut saya. Ya. Tapi mungkin proses pembelajaran di kelas yang ada kekurangannya, itu sebenarnya kekurangan letaknya di diri saya. Kekurangan saya sebagai guru gitu ya. Oke, tentu dengan nilai 7, Bu Rince inginkan dapat nilai 10. Saya ingin dapat nilai 10. Kira-kira apa nih yang akan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai yang 10? Pertama saya harus lebih kreatif lagi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kreatif, lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Terutama kalau pelajaran matematika banyak yang bukan nggak suka ya, mungkin karena gurunya yang kurang menarik menyampaikan pelajaran gitu, sehingga anak-anak tidak begitu tertarik atau antusias. Jadi sebenarnya saya sebagai guru harus lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi, menyiapkan itu entah media pembelajaran, entah itu games, atau mungkin ketika anak jenuh saya harus ada break sebentar. Kemudian saya juga harus memperhatikan kondisi sosial emosional anak. Misalnya oke, pagi mereka masih segar, saya bisa menyampaikan materi mungkin nggak terlalu jarang istirahatnya misalnya gitu. Tapi ketika kayak udah siang atau apa, saya harus banyak-banyak kasih game, harus banyak-banyak kasih tepuk tangan, atau misalnya ayo kita ini. Nah itu kemarin saya lupa. Ya namanya waktu dia observasi dikejar waktu Kalau ya udah Bu disiapkan Rince nih, ya. oh ya saya hari ini ada jempol, ada wow, tapi itu kemarin itu lupa gitu. Padahal itu kadang-kadang anak suka karena dia bergerak gitu kan. Saya rasakan sekali waktu itu. Saya yang belajar matematikanya juga menyukai, dan waktu saya melihat Bu Rince aja saya juga memahami kembali. Alhamdulillah ya. Jadi dari hasil observasi yang kita lakukan kemarin, saya juga punya catatan-catatan kecil nih buat Bu Rince. Yang pertama dari aspek dan strategi pengembangan yang sudah kita rencanakan berdasar observasi. Yang pertama kompetensi pedagogi. Saya akan merasakan waktu itu Bu Rince sudah memiliki kemampuan dalam melihat karakteristik siswa. Ya sudah mengelompokkan dengan heterogen waktu itu. Dan juga untuk keaktifan siswa yang Ibu Rince merasa belum bisa mengaktifkan semuanya, bahkan saya melihat Bu Rince sudah mendorong sekali untuk merangsang keaktifan anak di saat diskusi, sehingga waktu presentasi juga anak nampak menampilkan hasil yang memuaskan. Dan juga pada area pengembangan metode pembelajaran diskusi dan pengelolaan kelas. Cuman seperti yang Bu Rince rasakan tadi, pengelolaan kelas ini memang menjadi masalah pada kelas-kelas tertentu, dan saya yakin kedepannya kita bisa melaksanakannya dengan baik. Dan juga saya sangat tertarik dengan istilah 3D forming dan juga permainan tidak kata. Saya juga ingin coba di sini. Oh ya Bu Rince, dengan hasil observasi saya, menurut Bu Rince sesuai atau ada yang Bu Rince rasakan tidak sesuai dengan hasil observasi saya? Ya, kayak nampaknya saya lihat dari observasi Bu Kiki ini bagus-bagus semua ya. Malah saya kurang percaya diri, takut observasinya belum maksimal gitu. Tapi kalau saya dengar dari Kiki ya alhamdulillah kalau gitu saja ya Bu Kiki gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau yang kita sendiri lebih bisa menilai diri kita ya Bu Rince ya. Karena orang lain kan karena dia melihat, ya mungkin yang tahu itu kita sendiri. Oh ya Bu Rince, kita pada seksi pasca observasi ini telah kita laksanakan pembicaraan ini. Menurut Bu Rince, apa kesimpulan yang kita dapatkan hari ini pada proses pasca observasi ini? Alhamdulillah saya senang dapat observasi dari Bu Kiki gitu ya. Jadi saya bisa tahu ternyata kelebihan saya di sini, maka itu bisa jadi penguatan bagi saya untuk kedepannya tetap saya lakukan dan bahkan mungkin lebih ditingkatkan. Yang kedua, mungkin saya akan dapat masukan atau misalnya dapat masukan atau dapat tambahan dari Bu Kiki yang mungkin akan kedepannya saya perbaiki lagi agar dapat menjadi guru yang matematika yang menyenangkan, memberi pembelajaran yang menarik bagi anak-anak gitu. Itu cita-cita saya.
saya Bu Kiki, dan sampai saat ini saya masih belajar gitu. Iya, Masih sama Bu belajar. Rince. Kita juga belajar. Saya juga banyak mendapatkan ilmu dari Bu Rince. Dan setelah kegiatan observasi kemarin, bagaimana perasaan Bu Rince? Senang karena misalnya tentu ketika kita diberi observasi tentu kita akan berusaha untuk sebaik-baiknya. Kemudian juga setelah observasi itu saya mendapat masukan yang positif dari UPP juga gitu ya, itu menambah semangat sih. Terima kasih Bu Rince ini atas waktunya. Jadi saya senang juga bisa mengobservasi Bu Rince karena saya juga dapat ilmu dan juga saya bisa mengetahui bagaimana cara-cara terbaik dalam mengajar dalam mengembangkan pengelolaan kelas, kompetensi pedagogi dan lain-lainnya. Mungkin itu aja pertemuan pas kita hari ini Bu Rince. Kapan-kapan kita ulang lagi ya. Ditunggu ya observasi Oke. selanjutnya. Iya, saya juga mau diobservasi besok nih sama Bu Rince. Oh benar ya. Oke, terima kasih Bu Rince Terima kasih, atas Bu Kiki. waktunya.